Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aberendra Kusuma, NPM 2306293156, akan mempresentasikan tugas mengenai CLD, Causal Loop Diagram dan Flow Diagram dari skripsi saya yang berjudul Analisa dan Simulasi Penambahan Countersil pada Belitan Tegangan Tinggi sebagai upaya meningkatkan series kapasitansi pada transformator 90 MVA, 132 kV, 33 kV, 11 kV. Untuk inti dari abstrak skripsi saya yaitu mempelajari distribusi tegangan impuls dan perbedaan tegangan antar piringan pada belitan transformator, berfungsi untuk memperkirakan kemampuan transformator terhadap gangguan surja petir atau tegangan impuls. Dengan meningkatkan nilai seri kapasitansi pada belitan akan mempengaruhi tegangan distribusi dan beda tegangan antar piringan pada belitan. Meningkatkan seri kapasitansi dilakukan dengan menambahkan countersil pada belitan transformator. Jadi, agar distribusi tegangan menjadi lebih baik, yaitu pada transformator kita upayakan belitan pada transformator mempunyai nilai series kapasitansi yang tinggi. Namun harus menjadi pertimbangan jika nilai series kapasitansi tinggi maka akan berdampak pada losses transformator, sehingga kita harus menemukan atau menghitung di titik yang tepat sehingga series kapasitansi terpenuhi dan nilai losses tidak keluar dari garansi. Dasar teori dari skripsi saya yaitu yang pertama, ini adalah inti-inti saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pemanfaatan stray kapasitansi, kemudian tegangan maksimum pada setiap jenis belitan, ekivalen belitan trafo, perhitungan series kapasitansi pada belitan trafo, distribusi tegangan pada belitan trafo, electrical stress pada belitan trafo, arus density pada belitan, kemudian BIL, Basic Insulation System, dan pengujian tegangan impuls yang diatur pada IC 60076-3. Terlihat pada gambar, kita dengan menambahkan countersil, kita berupaya agar faktor distribusinya sangat kecil, yaitu dimaksimalkan mendekati 0. Hal ini terlihat pada gambar di samping, contoh D dan C. Contoh C yaitu faktor distribusinya 1, sehingga dia mempunyai beda tegangan yang cukup kecil, tapi saat contoh D yaitu faktor distribusinya 10, dia mempunyai beda tegangan sangat besar. Nah, perbedaan tegangan yang sangat besar ini mengakibatkan stres elektrikal atau electrical stress pada belitan trafo. Jika tidak mampu menahan hal itu, maka akan terjadi breakdown sehingga trafo tidak akan lolos FAT. Untuk selanjutnya yaitu causal loop diagram. Causal loop diagram yang pertama yaitu tegangan kerja trafo, kita biasanya dapat dari customer. Kemudian dari tegangan kerja trafo kita bisa melihat yaitu basic insulation level. Jika tegangan trafo semakin besar, maka bilnya juga akan semakin besar, yang akan berpengaruh juga pada pengujian FAT, sehingga tegangan impuls juga akan semakin besar. Tegangan kerja trafo juga mempengaruhi kita dalam pemilihan belitan trafo. Kemudian jika trafo mempunyai tegangan impuls yang lumayan besar, rata-rata belitan akan
pada sisi HV, Belitan akan menggunakan counter seal. Counter seal ini berfungsi untuk meningkatkan series kapasitas. Series kapasitan kemudian akan mempengaruhi distribution factor yang tadi saya lihatkan di gambar. Bisa nilainya 1 sampai 10 ataupun mungkin lebih, dan mungkin bisa lebih kecil dari 1. Kemudian juga mempengaruhi electrical stress. Jika series kapasitansinya baik, maka electrical stress juga makin baik, sehingga tidak akan terjadi collapse atau breakdown pada Belitan. Jika distribusi faktor bagus, electrical stress bagus, sehingga mengakibatkan distribusi tegangan pada Belitan juga bagus. Lebih smooth sehingga tidak menimbulkan electrical stress yang tinggi. Dengan distribusi tegangan yang sangat bagus atau lebih smooth, maka kehandalan trafo terhadap gangguan surja petir makin meningkat, sehingga kita upayakan setiap transformator mempunyai tingkat kehandalan yang baik, dilihat dari sisi manapun. Dalam hal ini kita melihat dari sisi pengujian tegangan impuls. Dan berikut flow diagram. Flow diagram pertama yaitu electrical design, kemudian di situ menghasilkan berapa akan tegangan impuls yang digunakan saat FAT, kemudian pemilihan jenis belitan, kemudian akhirnya ditentukan belitan, tipe belitan trafo, kemudian menghitung series kapasitas electrical stress pada belitan. Ini ada arah panah kembali untuk pemilihan jenis belitan, yaitu saat kita memperhitungkan series kapasitan yang tidak cocok dengan belitan trafo yang kita pilih, yaitu saat kita menaruh terlalu banyak counter seal sehingga baik untuk series kapasitas, namun losses akan semakin tinggi sehingga jenis belitan tersebut kurang cocok, sehingga menjadi analisa kembali dan didesain kembali untuk mendapatkan jenis belitan yang paling terbaik. Jika sudah, akan lanjut ke produksi, kemudian FAT. Jika ada kegagalan FAT, maka akan dikembalikan ke produksi ataupun dilakukan pengecekan oleh quality, sehingga lanjut FAT lagi jika sudah selesai pembenahan atau repair. Jika lolos, maka trafo lolos FAT. Demikian presentasi dari saya mengenai tugas causal loop diagram dan flow diagram. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.